Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan baik dan keadaan sehat di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, di mana kami masih ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami masih sehat, masih kuat, kami masih bernafas, kami masih menikmati hari yang baru ini Tuhan. Dan terima kasih juga atas kesempatan ini di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan akan menolong kami, akan menyembuhkan kami, akan menguatkan serta menghibur kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di hari ini. Mari Bapa, saat ini kami akan membaca merenungkan firman melalui media ini. Tuhan tolong, Tuhan urapi dan Tuhan pakai sehingga pemberitaan firman Tuhan ini berjalan dengan baik, dan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkannya semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram, disembuhkan dari sakit kustanya. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak asing bagi saudara dan saya, dan mari kita merenungkan bersama pada pagi hari ini. Saya hanya ingin membacakan 2 ayat saja di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya?" Kemudian dikatakan selanjutnya, "Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ayat yang ke-14, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Haleluya, puji Tuhan. Ajaib dan luar biasa. Saudara-saudara, kisah Naaman ini bukan kisah yang asing bagi kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sangat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya ingin membawa kita untuk merenungkan bagaimana, ya meskipun Bapak Ibu mengerti, tapi mari kita belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana Naaman disembuhkan dari sakit kustanya. Saudara-saudara, sekali lagi, bagaimana Naaman bisa disembuhkan dari sakit kustanya? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara melalui firman Tuhan ini. Yang pertama adalah karena ada niat, saudara, karena ada satu kemauan, ada satu keinginan yang kuat agar dapat disembuhkan dari kustanya. Saudara, ketika kita melihat firman Tuhan ini, bagaimana pada saat Raja Aram mendengar bahwa Naaman panglimanya sakit, dan kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa ada seorang nabi di Israel yang dapat menyembuhkan orang dari sakitnya. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel, dan surat itu
diberikan kepada Naaman, dan Naaman sendiri yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Naaman yang sakit itu, tetapi dia yang sendiri mengantarkan surat itu kepada Raja Israel. Saudara, kita tidak membahas tentang bagaimana respon daripada Raja Israel pada waktu itu ketika dia membaca surat itu. Dia begitu marah, dia begitu geram, dia begitu tidak menerima karena dia dianggap sebagai Tuhan atau sebagai tabib yang bisa menyembuhkan orang dari sakitnya. Tetapi saya melihat hal yang lain, dari ada satu niat, ada satu keinginan yang ada pada diri Naaman sendiri, yaitu dengan bagaimana dia yang mengantarkan surat itu kepada Raja Israel. Saudara-saudara, dia yang datang kepada raja, dia yang mencari tabib yang akan menyembuhkan dirinya. Ini menandakan bahwa ada satu keinginan yang sangat kuat untuk pulih, untuk sembuh dari sakit kusta yang dialaminya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang sakit pasti punya satu keinginan, punya satu kerinduan, satu niat yang luar biasa untuk mencari, untuk melakukan sesuatu untuk mendatangkan kesembuhan pada tubuhnya yang sedang sakit. Mungkin dia akan punya niat yang kuat untuk ke rumah sakit, untuk minum obat, punya satu kerinduan yang kuat, saya harus sembuh, saya harus melakukan ini dan itu agar saya bisa pulih dari sakit yang saya alami. Itu pasti terjadi dan akan dilakukan oleh setiap orang yang sakit, saudara-saudara. Dan yakinlah bahwa ketika kita punya satu keinginan yang kuat, kita punya satu kerinduan yang kuat agar kita bisa sehat, kita bisa pulih dari sakit kita, maka pasti kita akan sehat. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana Naaman dapat sembuh dari sakitnya? Yang kedua adalah Naaman diminta untuk 7 kali mandi di sungai Yordan, saudara. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, apakah sungai Yordan adalah sebuah sungai yang dapat menyembuhkan orang sakit? Ketika orang sakit diminta untuk mandi di sungai itu, saudaraku, ya, ada banyak orang yang mungkin tahu tentang sungai Yordan, informasi tentang sungai Yordan. Apakah benar bahwa sungai Yordan itu adalah sungai yang dapat menyembuhkan orang ketika orang sakit dan diminta untuk mandi di situ, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat di sini, ketika Nabi Elisa meminta kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, 7 kali mandi di sungai Yordan, justru dia menolak, justru dia sakit hati, dia panas hati. Malah dia berkata bahwa di Damsyik ada beberapa sungai yang lebih baik dan mungkin dia akan mandi di sana dan dia dapat tahir dari sakit kustanya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, memang wajar sikap dari seorang Raja Naaman. Karena apa, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ada sesuatu hal yang tidak masuk di akal, saudara. Ada sesuatu hal yang tidak masuk di akal, sesuatu hal yang janggal, sesuatu hal yang tidak lazim dia lakukan. Ketika Elisa meminta untuk mandi di sungai Yordan, 7 kali mandi di sungai Yordan, ini sesuatu yang tidak masuk di akal bagi dia, saudara. Ini sesuatu yang tidak diharapkan, saudara-saudara. Yang dia harapkan adalah ketika dia datang bertemu Elisa, Elisa berdoa kepada Tuhan, Elisa menumpangkan tangannya di atas tubuhnya yang sakit dan mujizat Tuhan terjadi, dia ditahirkan, dia disembuhkan. Itu harapannya dia, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi sebaliknya tidak, saudara-saudaraku. Dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Sesuatu yang tidak masuk di akal bagi dia, sesuatu yang tidak lazim dia lakukan hal seperti itu, saudara-saudara. Tetapi dengarkan saya, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Terkadang saudara-saudara, hal-hal yang tidak masuk di akal itu dapat mengubah mindset kita untuk mengalami perkara-perkara ajaib di luar dari jangkauan kemampuan kita.
Ini hal yang saya dapatkan saat saya merenungkan firman Tuhan ini. Ada hal yang tidak masuk di akal di sini. Ada hal yang tidak lazim di sini. Ada hal yang tidak biasanya dilakukan di sini. Tetapi mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang tidak masuk di akal itu, yang tidak masuk di dalam nalar kita ini, justru dapat mengubah mindset kita. Dan kita bisa mengalami satu peristiwa, satu kejadian yang ajaib yang dapat kita nikmati di luar jangkauan kemampuan kita, saudara-saudara. Kiranya saudara bisa merenungkan dan memikirkan hal ini. Dan kita melihat selanjutnya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pada akhirnya, Naaman menuruti apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Dia mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa dia ditahirkan, dia dipulihkan dari sakit kustanya. Apa yang dapat kita pelajari, saudara-saudara, melalui kejadian ini, saudara, saya ingin berkata nasihat, saran, pendapat dari orang lain, dari hamba-hamba Tuhan kepada kita di saat-saat kita sedang mengalami krisis, sedang mengalami problem hidup, patut didengar, patut diterima, patut diresponi, saudara-saudara. Karena nasihat, karena saran pendapat itu kadang bisa bermanfaat bagi kita. Ini penting sekali. Awalnya Naaman menolak, tetapi pada akhirnya Naaman menerima saran itu. Naaman menerima pendapat itu. Dan buktinya bahwa ketika dia mandi 7 kali di Sungai Yordan, dia disembuhkan, saudara-saudara. Nasihat itu penting, saran itu penting. Ada banyak orang mengalami krisis, tetapi kita perlu mendengarkan saran, pendapat orang lain untuk mungkin bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengatasi permasalahan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak saya yang namanya Misi, saudara-saudaraku, 2-3 minggu yang lalu dia sakit lambung dan sangat kronis lambungnya. Setiap malam tidak bisa tidur, saudara-saudara. Dia mengeluh sesak nafas, dia mengeluh dadanya menusuk dan menusuk. Saya dan istri, setiap malam kami harus berjibaku, kami harus bergumul karena keluhan anak saya. Kami ke beberapa rumah sakit, ke rumah sakit Medikal Surya Menganti, dan kemudian dokter mengatakan kepada saya bahwa anak bapak ini lambungnya kronis, asam lambungnya tinggi, jadi menyebabkan menusuk pada dadanya dan sesak-sesak nafasnya. Saya minta untuk dirongseng, dan dirongseng. Hasilnya apa? Dadanya, lambungnya, jantungnya semuanya normal, saudaraku, dan diberikan obat. Anak saya minum, tetapi tidak mendapat pemulihan. Saya membawa lagi ke BDH dan dokter mengatakan hal yang sama, bahwa anak bapak sakit lambung kronis dan diberikan obat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi, tetapi ketika minum tidak ada kesembuhan. Dan kemudian kami sharing kepada guru TK Nusantara Kasih, seorang guru TK Nusantara Kasih, dan juga saya sharing kepada ketua sinode, dan ketua sinode memberikan saran kepada saya, guru TK Nusantara Kasih memberikan saran kepada saya dan istri bahwa beli tepung kanji dan buat papeda untuk dimakan setiap pagi. Beli Yakult dan minum, saudara-saudara. Kami mendengar saran itu dan kami melakukan, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, pada akhirnya anak kami dapat juga dipulihkan dari sakit lambungnya. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, kadang kita mengalami krisis dan kita perlu mendengar nasihat. Kita perlu mendengar saran masukan dari orang, dan mungkin saran masukan itu dapat bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa keluar dari problem, dari krisis yang kita alami di hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan berikan pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba sudah selesai memberitakan firman. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami untuk belajar sesuatu hal,
bahwa mungkin hal-hal yang sulit, hal-hal yang mustahil, biarkan itu Tuhan, hal-hal yang tidak masuk di akal, biarkan itu mengajari kami sesuatu hal. Kami bisa bertindak dengan iman dan mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarkan kami juga menjadi orang yang bisa mendengar nasihat, mendengar saran dari orang lain, dari hamba Tuhan, dari pendeta. Di saat kami sedang mengalami krisis, biarkan nasihat-nasihat itu dapat bermanfaat untuk menolong kami, untuk mengatasi setiap problem kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya menyampaikan selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita bersama. Amin.